Halo, jumpa lagi dengan Drink or Drunk. Bobby di sini. Kali ini gue akan ngebahas cerita lah ya. Kita cerita soal wine Australia yang premium ya. Dia red wine-nya terkenal adalah Hills of Grace ya. Cuma kali ini gue mau cerita sedikit soal white wine-nya yang lumayan udah vintage 2015, Henschke Tilly's Vineyard ya. Tilly's Vineyard. Nah, sebelumnya gue minta maaf karena gue sempat pending untuk postingan ya. Malum harus sehat dulu seminggu ya, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, para peringkat wine, thank you untuk semua yang respon di komen Instagram bahkan email ya. Jadi ada beberapa banyak sekali pertanyaan yang gue tampung masuk ke akunnya Drink or Drunk. And thanks juga untuk respon kalian yang udah nonton channel gue dan selama ini udah setia bersama Drink or Drunk ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang gue mau bacain. Yang pertama adalah oh ya, ini ada yang bilang tolong dong jelasin untuk jenis-jenis grape, ada beberapa grape yang disebut di sini. Nah, itu sebenarnya udah gue jelasin di video-video gue sebelumnya ya, bisa kalian scroll down dan lihat untuk video-video sebelumnya soal grape ataupun wine atau jenis champagne, sparkling dan lain-lain. Nah, kali ini gue akan ngebahas soal Henschke Tilly's Garden Vintage 2015 ya. Nah, di episode 1 ini sih sebenarnya gue belum buka ini ya. Gue belum buka wine-nya ya, tapi gue akan membahas keunikan dari si Tilly's Vineyard ini ya. Di video itu sebelumnya gue pernah ngebahas kalau Tilly's Vineyard ini adalah white wine yang di-blend dari beberapa jenis grape ya, kayak Semillon, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, ya, Chardonnay-nya. Nah, jadi ini lumayan unik ya. Bahkan sebenarnya ini stylenya mirip dry white wine dari Burgundy, tapi dia didominan sama Semillon. Nah, sementara Semillon sendiri itu sebenarnya white grape yang berasal dari Bordeaux ya. Nah, gimana sih rasanya? Kalau dari reviewnya atau dari grape yang di present sama si Henschke Tilly's Vineyard ini sebenarnya ada Semillon, ada Sauvignon Blanc, ada Chardonnay, ada Pinot Gris. Ya, tiga ini mempunyai karakter grape yang quite dry, yang lumayan dry. Pinot Gris ini lebih ke fruity, ya, fruitiness. Jadi mestinya stylenya sih kalau lihat dari grape yang di present ini lebih ke white wine yang stylenya elegant, ya, elegant, fresh dengan vintage 2015, ya, yang udah quite mature, yang udah siap diminum. This is gonna be a great wine. Ya, gimana rasanya kita akan lihat nanti ya. Tapi yang pasti episode pertama ini gue akan menjawab satu pertanyaan. Orang tuh kalau minum white wine ya, apa sih yang harus analisa ya. Yang pasti kalau untuk minum white wine kita harus coba ngedapetin analisa dry-nya ya, level dryness-nya. Terus fresh ya, dia fresh kayak gimana, fruitiness ya, nah dia fruity atau enggak ya, atau dia lebih ke dry ya, terus sweetness ya. Nah, empat flavor compound ini untuk spesial kalau kita lagi mau tes white wine ya. Nah, jenis grape banyak, tapi yang internasional itu yang terkenal itu Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillon, Riesling ya. Terus dari Jerman itu ada Gewürztraminer ya, Pinot Gris ya. Kalau di Italia orang kenalnya namanya Pinot Grigio ya, Pinot Grigio ya.
Nah, basically Pinot Grigio same, ya. Untuk white grape yang sweet itu di Bordeaux itu ada Muscadel, ya. Di Italia ada Moscato, ya. Spanyol Moscatel, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau minum white wine atau para penikmat wine pengen coba white wine, ya tinggal pilih mau yang dry, fruity atau sweet, ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang membingungkan, ya. Nah, di episode berikutnya kita akan unbottling, uncork, tapi ini bukan cork, unscrew. Unscrew Henschke Tillis Vineyard tahun 2015, ya. Sampai jumpa di episode kedua. Kita untuk ngerasain Henschke Tillis Vineyard. Ingat, minum boleh, mabok jangan.